Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka FM dipersembahkan oleh Kumpul di Pas Buka FM. 77,7 FM dan kita ada di Mewah Mendadak Dakwah. Oke, bersama dengan Ustadz Wijayanto kita akan membahas tema tentang durhaka. Ustadz, mungkin ada yang bisa disampaikan nanti sebelum jamaah di sini bertanya. Ternyata hablum minallah itu sangat tergantung kepada hablum minannas. Ya. Semua amal-amal kebaikan kita selama Ramadan tidak sampai ke langit kalau ada kedurhakaan di antara kita. Masya Allah. Durhaka tidak hanya utamanya kepada Allah, jelas kalau itu berbuat syirik. Kedua kepada orang tua. Ya. Hati-hati kepada orang tua karena kedurhakaan kita kepada orang tua itu menjadikan Allah tidak ridho. Allah menitipkan ridhonya pada orang tua, menitipkan murkanya pada orang tua. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak sebaliknya. Kalau anaknya sakit, orang tuanya ikut sakit, tapi kalau orang tuanya sakit, anaknya tidak sakit. Orang tua waktu dia masih punya anak kecil, dia mau menggantikan anaknya. Ya Allah, buat yang sakit saya saja, biar orang tua saya sehat. Tapi tidak sebaliknya. Bagaimana, ya Allah, orang tuanya udah pikun. Ya Allah, buat yang pikun saya saja, biar orang tua saya bisa main di Pas Buka FM. Enggak begitu. Bahkan dulu Ayu Ting Ting waktu anaknya masih kecil, dia mau ngisep ingus anaknya karena pilek. Tapi jujur siapa yang ada di sini, ada yang mau ngisep ingus bapaknya? Oh, bapak pilek, tak sedot umbelmu, ada yang mau. Artinya apa? Betapa pentingnya kita harus bakti pada orang tua. Karena itu menjadi syarat diterimanya amal-amal ibadah Ramadan kita. Jadi jangan ada kedurhakaan. Meskipun durhaka tidak hanya kepada orang tua. Istri kepada suami juga harus ada ketaatan. Juga demikian juga pada orang yang lebih tua. Man lam yuwakir kabirona walam yarham sogirona falaysa minna. Orang yang tidak bisa menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, maka dia bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Gosok. Ya. Abu-abu. Dia harus punya rasa sopan santun, rasa hormat. Meskipun nanti hormat orang tua itu sesuai budaya. Nah, karena agama dan budaya jangan dipisah. Orang Arab kalau menghormati orang pegang jenggot. Ya Syekh kefalak. Tapi jangan lakukan di sini. Ketua ini gimana kabarnya, jangan. Ya. Di Jawa kalau dinasihati harus nunduk. Di Sumatera Barat enggak, dinasihati nunduk. Lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja dinasihati lihat Bapak, tak colok matamu. Ayo berani ya. Ini. Kenapa? Karena perbedaan budaya. Iya. Jadi disinilah kedurhakaan itu misalnya sini durhaka kalau ada anak kecil mau ke depan misalnya megangin kepala orang dewasa. Tapi di Arab enggak. Maka kalau umroh dan haji ada anak kecil kita mau ke misalnya ke shop depan kok megangin kepala kita padahal kita ini orang dewasa, enggak usah marah. Karena di sana yang penting tidak pegang pantat. Malah songong kalau kayak gitu. Iya, Oke. Dan ingat orang yang gosong, orang yang Songong, matinya gosong. Oke, Orang yang gosok baik. hatinya songong. Ada yang mau nanya gak? Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya. Mau jawab. Yang namanya orang tua kan tetap manusia. Ya. Kadang ada hilafnya juga. Ya. Ketika misalkan orang tua kita tanpa disadari melakukan kehilafan dan membuat orang lain misalkan tidak suka atau merasa kok orang tua kamu seperti itu. Nah, ketika kita memberikan masukan dan orang tua kita misalkan gitu tidak menerima itu, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Pertama harus dengan cara hikmah, karena pada orang tua. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Jadi waktunya tepat, caranya tepat, bahkan cari bahasa yang pas. Oke. Jangan pada orang tua, Bapak tahu Fir'aun. Ya persis, Bapak itu kayak Fir'aun. Selesai dong. Ya, Ya. Bapak tahu kambing. Lah itu persis, Bapak itu kayak kambing deh. Itu berarti dia tidak pas. Waktunya. Oke. Nah, cari waktu yang pas, misalnya pas dia lagi Pas buka. gitu ya, FM gitu ya. Ya. gitu. Pas lagi senang hatinya, Ya, mungkin gitu, lagi karena pas bagus. enaknya itu. Juga kalau suami istri pas tidur bareng, itu membuat enak untuk nyampainya pesan. Nah, karena nanti juga intonasinya juga yang pas. Ya. Nah, karena kalau intonasi nggak pas nanti juga beda. Beda, betul. Wendy, kamu suka jambu monyet?
Nah, kan jadi beda kan. Harusnya kan kamu suka jambu monyet. Nah gitu. Tuh. Tapi kamu suka jambu monyet, nah, kan jadi. Saya lagi nanya Iya, sama benar. monyet ya. Emang. Jadi Emang kayaknya niat dah dia barusan. Pak Ustadz. Ya, paham Pak ya, Ustadz. jadi ternyata diksinya juga pas, bahasanya pas, intonasi pas, waktunya pas. Itulah hikmah. Ya. Ya, hikmah itu sederhana. Kalau saya suruhnya matikan lampu, apa yang dilakukan? Mencari saklar, mencari switch on off, itu berarti dia hikmah. Tapi kalau matikan lampu terus ambil batu dilempar Lempar. itu lampu. Mati juga sih. Mati juga, Ya. tapi tidak hikmah. Tadi ya hikmah ya. Oke. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Nih Ayu dan Rusli. Siapa? Oh, yang hijau. Malah udah pakai kerudung tetap terus. Iya. Mau nanya nggak? Kerudungin padahal. Cing, Ya. weh Pak Ustadz, Ya. mau nanya dong, Nanya Mau apa? jawab dong. contoh perilaku durhaka itu apa aja Pak Ustadz? Satu, durhaka itu membuat sesuatu yang di luar yang ditentukan oleh Allah. Artinya tidak ada kesopanan satu atau melanggar syariat. Pelanggaran syariat itu durhaka. Bahkan orang tua bisa juga durhaka. Durhaka mana? Emang Bisa? iya Pak Ustadz? Ya, karena kalau dia tidak memenuhi kewajibannya, Gak ngasih hak anak ke anak ya, hak ya, anak nggak dipenuhi. Anak, misalnya harusnya ada kasih sayang, tapi begitu nangis dicekik, misalnya Nah. itu jelas durhaka. Atau tidak memenuhi 3 rongga. Tugas orang tua itu memenuhi 1 rongga perut, Ya. sandang, pangan, papan itu harus dipenuhi. 2 rongga kepala, dididik. Kan? Mau orang yang ganteng tapi lulak-lolok tulalit O2N, oon. Oh, Kan Pak mau. Suamimu ganteng tapi oon, pasti nggak mau. Istrimu cantik tapi edan, mau nggak? Nggak mau. Ya. Maka yang ketiga rongga dada, yaitu akhlakul karimah, yaitu nilai-nilai agama. Jadi kalau orang tua tidak memenuhi 3-nya, itu juga kedurhakaan. Iya. Ya. Kalau kita ngomong, bener itu, durhaka juga. Kadang kan Kalau- kita kalau lagi main HP gitu Pak Ustadz suka lupa namanya. Teh tolong ambil ini. Ini mah gitu. Dosa Ya, itu. termasuk durhaka pada orang tua karena tidak menyenangkan hatinya. Bahkan suami kepada istri bisa durhaka kalau tidak menyenangkan. Nah, jadi misalnya suaminya hitam, manggilnya black si black. Ya itu walaupun jujur tapi itu Ya, menyakitkan ya. Menyakitkan. Jelas istrinya gemuk dipanggil dut. Nah, itu kan jadi nggak nyaman. Tapi gedut jangan dipanggil sing langsing, menyinggung perasaan. Singgung juga. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, misalnya gitu. Tapi kalau kata Umi, Pembicaraannya, berbobot pembicaraannya, ilmunya. Gimana dia? kata Umi kalau pasangan dipanggil gendut itu gemes ya. Gemes, Bukan menghina gitu. Maksudnya gimana kalau Ya, kayak kalau itu jadi sesuatu yang rela, ridho, ya nggak masalah. Tergantung intonasi juga kali ya Pak Ustadz, seperti tadi Pak Ustadz bilang gitu. Iya. Kalau udah terbiasa Ya, panggilan nggak sayang apa-apa. mungkin nggak apa-apa. Karena dulu ada zaman sahabat ada jelas namanya itu Abdullah tapi panggilannya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya. Nah, kan jadi memang dia kemana-mana itu bawa kucing karena kesayangan bapaknya kucing gitu. Ya, makanya kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak menjadi sakit hati nggak masalah. Gak masalah. Ya. Nah Pak Ustadz saya juga mau nanya lagi nih ya. Jangan jawab lagi. Istri durhaka itu sebenarnya ada apa enggak? Terus kalau misalnya kalau misalnya istri nggak masakin suami juga itu termasuk durhaka apa enggak? Kewajiban. Masa suaminya dimasak? Bukan, masakin suami, bukan masak suami. Masakin suami. Buatin masakan. Iya, buatin masakan buat suami. Ya. Ya. Bisa aja, bisa aja. Coba dulu Pak Ustadz. Suami istri itu intinya adalah seperti pasangan. Pasangan itu memang saling melengkapi. Jadi tugas istri tidak harus masak. Selama ini saya tidak pernah dimasakin istri. Karena iya, yang masak asisten rumah tangga. Ngapain kita harus masak? Karena memang yang penting adalah saling ridho, saling melengkapinya. Ridho. Artinya di situ suami tidak ada tugas masak harus istri. Kalau memang istrinya sibuk, suami yang masak, why not? Nggak masalah. Jadi tidak ada pembagian seperti itu. Rasulullah sendiri kadang-kadang bantu masak. Rasulullah kadang-kadang bersihkan ngepel rumahnya sendiri. Jahit. Iya, jahit. Jahit juga. Jahit sendiri, bahkan mengerjakan pekerjaan rumah tangga kalau repot. Jadi yang penting adalah bagaimana saling melengkapinya itu. Jadi tidak ada petugasan kalau wanita harus masak, macak, mana itu wanita itu harus domestik, enggak, saling melengkapi saja di situ. Jadi kalau wanita itu harus nggak boleh keluar rumah, ya kalau memang diperlukan, Saja, itu ya. diperlukan. Ya. Jadi kesepakatan aja ya? Ya, Kalau ngomong-ngomong, Ustadz istrinya berapa sih? istri saya 3. Wah,
Tiga anaknya jangan dipotong. Oh, anaknya. Ustaz ngomong. Pak Ustadz yang Ustadz. Baru mau ngomong. belajar. Cing, tapi Pak Ustadz hari ini maaf ya, Ya. saya harus buru-buru nih, saya mau masakin suami. Saya nggak mau dibilang istri durhaka. Suami kan. Amin gitu dong. Amin. Ah, gitu, Amin, 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 amin. Orang ngomong, biarin aja orang hayal. Ya kedungkel aja. Suara lu masih masuk. aja. Kok kamu Jadi- ikut-ikutan amin memang istrimu? Bukan, maksudnya dia minta didoain. Suami. Oh, yang amin kenceng dirimu. Allahu Akbar. Kita ngedoain temen salah. Kan saya hampir tiap hari ngeliat dia, kasihan Ustadz. Ya kan. Nikahnya cuma 21 hari, jandanya 9 tahun lebih. Kasihan. Sama ya? Sama. Sama ya kalau dipikir-pikir ya. Ya. Oke, nanti ada kesempatan lagi kalau pengen bertanya. Nih, mau ada yang nanya nggak? Hah? Gak ada mic-nya? Lo nggak bawa? Udah berapa hari masa lo nggak bisa beli? Gak ada Bukan mic-nya? gak ada mic, gak ada isinya rongganya ya. Iya. Oke lah kalau begitu kita akan break dulu karena ada iklan yang mau lewat. Aduh, bingung nih mau masak apa ya buat si abang. Aduh elah, ntar dia ngambek gak ya? Belum masak lagi nih, takut dibilang istri durhaka. Tapi males masak, tapi aduh, masak apa ya? Waalaikumsalam bang. Bini. Habis potong rambut bang. Iya. Sampai lepek banget tuh rambut. Abang potongan rambut baru ini. Apa itu bang namanya? Jamur enoki. Dikit. Si abang mau bercanda mulu, ayo lagi sedih nih. Kenapa sih emang sedih kenapa? Tanya dong lagi sedih kenapa? Kenapa emangnya biniku? Aduh, takut nih bang. Ayo jadi istri durhaka sama abang. Emang Ayo durhaka? nggak pernah masakin abang. Cuman gara-gara itu doang. Aduh sayangku, kamu gak usah pusing. Takut jadi istri yang durhaka. Aduh jangan. Kamu tahu kan makanan kesukaan aku kan? Enggak, apa bang? Ilaha illallah. Kamu harusnya tahu dong. Masa kamu gitu doang gak tahu? Nggak tahu. Ayo sebelah abang kalau di rumah suka lompat-lompat sendiri. Iya. Kamu Ayo, cukup. Kamu cukup bisa masak itu aja tuh. Aku udah cukup. Makanan kesukaanku. Serius? Iya. Kamu nggak sebel kalau misalnya aku cuma bisa masak makanan kesukaan kamu doang? Enggak. Udah kamu sempurna di mataku udah pokoknya kamu tuh udah sempurna. Mana kamu udah masakin buat aku kan? Iya. Mana? Nih tunggu ya. Mana? Mata kamu merem dulu. Merem. Mana? Coba. Merem. Mata kamu merem terus kamu tiduran dah. Ya jangan dong. Nih sayang. Mana? Udah siapin ini sayang buat kamu. Wah. Luar. Nah. Ini sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Nah, istriku, ini dia kesukaanku, sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Ah. Porsinya banyak, jadi mengenyangkan. Makan juga jadi lebih nikmat, lebih enak, Bray. Bisa aja abang. Nggak kena, nggak kena 2 kali. Bener banget. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, minyak tuh lebih kenyal dan rasanya lebih gurih, Bray. Nanti begitu bedug, kita langsung puasa. Nanti begitu bedug, kita... Waduh, orang-orang makan, kita kagak makan dong, kita puasa lagi aja. Aduh. Gak apa-apa sayang, aku Iya. tahu perut kamu udah bunyi banget dari tadi. Iya dari tadi. Iya, Pokoknya iya. pas beduk udah langsung aja dah kita tubruk udah nih dah sepiring Iya, iya. berdua aja dah biar romantis. Bener, aduh, ayang mah suka gitu aroma. Antara pelit sama ngirit beda tipis ya sayang ya. Iya dong. Tapi ya udah, yang pasti kita harus stok sarimi isi 2 goreng ayam kremes yang banyak di rumah. Betul. Biar bisa dinikmati sama orang tersayang kayak kita gini. Iya dong, sarimi isi 2 goreng ayam kremes memang enak istriku. Kalau Iya. dimakan bareng sama orang tersayang, teman-teman atau keluarga. Betul. Pokoknya harus borong yang banyak ya, jangan lupa ya. Borong yang banyak penonton. Oke. Wah, jawab lola banget Oh, udah Roman. lapar kayaknya. Udah pada lapar banget kayaknya. Iya, harus pada inget ya nih ya semuanya ya. Ya. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes sekarang Lebih enak, Bray. Sarimi isi 2 lebih kenyal, makin gurih, lebih nikmat. Sarimi isi 2 ini baru lebay, lebih enak, Bray. He he, sarimi isi 2 lebih kenyal, makin Terima kasih.
Baru saja Anda menyaksikan Pas Buka FM. Dipersembahkan oleh